Action. Pernah kepikiran nggak kenapa ban forklift itu kelihatannya kebal banget? Nggak kayak ban mobil kita yang kena paku satu aja langsung drama di pinggir jalan. Coba deh perhatikan di pabrik atau di gudang, forklift bisa dengan santainya melindas paku, serpihan besi, bahkan pecahan kaca tanpa goresan sedikit pun. Ini bukan sulap, bahkan bukan sihir. Jawabannya ada pada teknologi keren yang tersembunyi di dalam ban itu sendiri. Di dunia industri, ban bocor itu bukan sekedar gangguan, tapi bencana. Bisa bikin rugi waktu, uang, dan yang paling parah membahayakan nyawa. Jadi gimana caranya para insinyur menciptakan ban yang kayaknya mustahil ditaklukkan? Nah, di video ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik kekuatan super ban forklift. Siap-siap karena setelah ini cara Anda melihat ban mungkin nggak pernah sama lagi. Nah, sebelum kita bongkar rahasianya, kita harus memahami dulu masalahnya. Coba bayangin suasana pabrik yang lagi sibuk-sibuknya forklift warawiri angkat beban bertonton kejar-kejaran sama waktu. Nah, di lantai pabrik itu banyak banget ranjau. Tersebar paku dari palet kayu, serpihan logam sisa produksi, dan berbagai benda tajam lainnya. Sekarang, bayangkan kalau forklift itu pakai ban biasa yang diisi angin, ban pneumatik persis seperti di mobil kita. Apa yang akan terjadi? Satu paku saja sudah cukup buat bikin ban kempes. Forklift yang lagi bawa beban berat bisa langsung oleng, muatannya jatuh dan membahayakan semua orang di sekitarnya. Produksi otomatis berhenti. Waktu berharga bisa habis cuma buat ganti ban. Belum lagi kerugian karena mesin nggak jalan. Ini skenario horor buat manajer dimanapun. Lingkungan industri itu nggak ada toleransi buat yang lemah. Ban biasa memang dirancang buat nyaman di aspal, meredam guncangan biar kita enak nyetirnya. Tapi di industri prioritasnya beda total. Yang dicari itu ketahanan brutal, keandalan mutlak, dan stabilitas yang penuh. Inilah masalah yang harus dipecahkan, dan solusinya jauh lebih radikal dari sekadar bikin karet lebih tebal. Solusinya adalah membuang bagian paling lemah dari sebuah ban, yaitu udara. Nah, ini dia jawaban utamanya. Kebanyakan ban forklift itu nggak diisi udara. Mereka itu padat, betul, benar-benar padat dari pelek sampai telapaknya. Ban jenis ini namanya ban solid. Ya, bukan solid yang itu ya. Karena nggak ada rongga udara sama sekali. Ya, nggak ada yang bisa bocor atau kempes paku baut atau serpihan besi setajam apapun. Nggak bisa mengempeskan suatu yang dari awal memang nggak ada anginnya gitu kan. Biasanya ada dua jenis utama ban solid yang dipakai. Pertama, ban solid pneumatik. Jangan bingung ya sama namanya karena nah, biasanya ada dua jenis utama ban solid yang dipakai. Pertama itu ada ban solid pneumatik sama ban solid. Pertama itu ada ban solid pneumatik. Nah, ini kalian jangan bingung ya sama namanya karena ban ini tuh 100% padat. Jadi desainnya itu dibuat bisa langsung pasang di pelek untuk ban angin. Jadi gampang kalau mau ganti gitu. Terus yang kedua jenisnya adalah ada ban press on atau ban bantalan atau cushion tire. Ban ini adalah lapisan karet padat yang dipres pakai mesin hidrolik langsung ke peleknya. Ukurannya lebih ramping, jadi forklift bisa punya radius putar lebih kecil. Cocok banget buat kerja di gudang sempit dengan lantai yang mulus. Nah, tentu masih ada forklift yang pakai ban yang pakai udara ya. Tapi biasanya untuk kerja di luar ruangan yang medannya nggak rata, di mana kenyamanan operator ya jadi prioritas gitu kan. Tapi untuk mayoritas pekerjaan di pabrik, gudang, pelabuhan, sampai pusat daur ulang, di mana resiko ketusuk itu tinggi banget, ban solid ya rajanya. Dengan menghilangkan udara, para insinyur sukses mencabut titik lemah terbesar sebuah ban. Nah, ini adalah contoh ban forkliftnya kawan-kawan. Nah, kekuatan ban solid itu bukan cuma karena strukturnya yang padat, tapi juga karena bahan-bahannya yang super canggih. Ini bukan cuma karet biasa,
Ini adalah resep rahasia hasil rekayasa material yang disebut dengan kompon karet. Kompon ini adalah campuran berbagai bahan dan setiap bahan punya tugasnya masing-masing. Bahan utamanya tentu karet. Biasanya kombinasi antara karet alam yang elastis dan tahan sobek dengan karet sintetis. Jenis karet sintetis ini seperti SBR atau stirn buta anjir, susah nyebutnya di sini aja. Ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap gesekan, panas, dan cairan kimia yang mungkin tumpah di lantai pabrik. Lalu ada bahan diliput aja. Lalu ada bahan pengisi. Salah satu yang paling penting adalah karbon black atau jelaga. Partikel karbon yang super halus ini dicampur ke dalam karet untuk membuatnya jadi jauh lebih kuat, keras, dan tahan aus. Inilah yang bikin warnanya jadi hitam legam. Kayak gini, ini adalah hitam legam ya. Selain itu ada juga bahan kimia lain seperti antioksidan dan anti-ozonan yang tugasnya melindungi karet dari kerusakan akibat oksigen dan ozon, bikin umur ban jadi lebih panjang. Semua bahan ini, karet alam, karet sintetis, karbon black, dan kimia pelindung diaduk jadi satu di dalam mesin raksasa bernama Benbury Mixer. Mesin ini menggilas semua bahan di bawah suhu dan tekanan tinggi sampai tercampur rata sempurna. Dan hasilnya adalah komponen karet yang lengket dan homogen, bahan mentah untuk ban super kuat kita. Ini kalau ditembak nggak akan nembus, kecuali pakai kaliber yang gede. Nah, oke, kita lanjut lagi ngebahas gimana sih cara ban Superman ini dibuat ya. Jadi setelah adonan kompon yang tadi siap, langkah berikutnya adalah proses yang benar-benar mengubah sifatnya. Kan dari karet itu yang lembek ya, jadi super kuat. Nah, proses ini tuh namanya vulkanisasi. Bukan vulkanisir, tapi vulkanisasi. Gampangnya ya kayak gini deh. Bayangin aja seperti proses manggang kue adonan, dari lembek terus di oven jadi rada keras kan. Nah, jadi gini, pertama kompon karet itu yang masih hangat dicetak dalam bentuk dasar ban. Di tahap ini karetnya masih mentah, belum ada kekuatannya sama sekali. Nah, ban mentah ini atau biasa disebut green tire dimasukkan ke dalam cetakan baja yang sudah punya pola tapaknya. Nah, disinilah proses ajaibnya dimulai, tapi bukan pakai sihir. Cetakan ditutup rapat, lalu mesin pres hidrolik memberikan tekanan yang luar biasa besar. Bersamaan dengan itu, panas yang sangat tinggi, bisa lebih dari 150 derajat Celcius, dialirkan ke cetakan. Kombinasi tekanan dan panas ekstrim ini memicu reaksi kimia di dalam kompon. Sulfur yang sudah dicampur sebelumnya mulai membentuk ikatan saling antar molekul. Ya bayangin aja, molekul karet yang tadinya seperti tumpukan mie spaghetti yang acak-acakan, sekarang diikat satu sama lain menjadi sebuah jaring 3 dimensi yang super kuat dan terstruktur. Nah, proses memasak inilah yang disebut vulkanisasi. Jadi itu adalah perbedaannya antara vulkanisasi dan vulkanisir. Nah, untuk vulkanisasi ini makin lama dan makin panas prosesnya, makin banyak ikatan yang terbentuk dan karetnya itu jadi makin keras dan kuat. Ya kayak gini aja nih. Ini nih kalau dipukul ya, tuh malah tangan gue yang sakit. Nah, setelah proses vulkanisasi selesai, cetakan dibuka dan lahirlah sebuah ban solid yang sudah bertransformasi total. Materialnya kini punya struktur kimia yang terkunci permanen, nggak akan meleleh kalau dipanaskan lagi, dan punya kekuatan jauh di atas karet mentah. Proses inilah jantung dari kekuatan sebuah ban forklift. Mantap. Oke, teori-teori tadi itu keren kan? Tapi gimana sih di lapangannya? Disinilah ban solid benar-benar pamer kekuatan. Pemandangan forklift melindas paku tanpa masalah itu bukan lagi demo, tapi kenyataan sehari-hari banyak di industri. Strukturnya yang padat membuat ban solid mampu menahan beban yang jauh lebih berat daripada ban angin dengan ukuran yang sama. Tanpa udara, nggak ada resiko ban meledak karena kelebihan beban, sehingga stabilitasnya sangat tinggi, terutama pas angkat barang ke tempat yang tinggi.
Stabilitas ini penting karena untuk keselamatan sang operatornya. Daya tahan terhadap tusukan jelas jadi keunggulan utamanya. Ban biasa kalau tertusuk langsung kempes dan nggak berguna lagi. Nah, ban solid, ban forklift paling cuma lecet dikit di permukaan, benda tajam mungkin bisa nancep. Tapi karena nggak ada udara yang keluar, performa ban tetap 100%. Jadi kalau ada paku yang nancep, ya nggak akan kempes ya, karena nggak ada udaranya, gitu kan. Ini langsung memangkas waktu henti dan biaya perawatan industri. Nggak ada lagi drama periksa tekanan angin, ini itu, nambal ban bocor, dan lain sebagainya. Itulah keunggulan dari ban forklift untuk industri. Lihat, ini nggak ada ban dalamnya. Tuh, solid. Nah, lebih dari itu, kompon karetnya yang keras punya ketahanan aus yang luar biasa. Umur pakainya bisa 2-3 kali lebih lambat, 3 kali lebih lama dibanding dengan ban pneumatik yang kayak gini ya. Di kondisi kerja yang sama membuatnya jadi investasi yang sangat hemat dalam jangka panjang meskipun harga awalnya lebih mahal. Ya, kalian cek aja di Suburban Fleet harga ban forklift berapa, silakan. Tapi ingat, ini lebih awet dari ban biasa. Nah, tapi tunggu dulu ya guys, nggak ada yang sempurna kan ya, yang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekuatan dan kekerasan ban solid ini punya konsekuensi, yaitu kenyamanan. Karena terbuat dari karet padat, kemampuan ban ini untuk meredam guncangan sangat minim. Setiap getaran dari lantai yang gak rata, setiap retakan kecil atau kerikil akan langsung diteruskan lewat sasis forklift sampai ke operator. Ini bisa bikin pengalaman menyetir jadi lebih kasar dan melelahkan. Apalagi kalau harus kerja berjam-jam. Lihat aja bedanya ya. Nah, ini nggak bisa anjir, nggak bisa. Ini kalau dipasang di motor Scoopy-nya yang rusak. Makanya ban solid paling pas dipakai di dalam ruangan dengan lantai yang mulus dan terawat seperti di gudang atau pusat distribusi. Ya karena kalau di jalan emang mulus jalannya. Nah, nggak tahu juga sih. Oke. Untuk kerja di luar, misalnya di lokasi konstruksi dengan tanah berbatu, ban berisi udara seringkali masih jadi pilihan yang lebih baik karena kemampuannya meredam guncangan, memberikan kenyamanan lebih buat operator dan mengurangi beban ke forklift itu sendiri. Ya, pada akhirnya memilih antara ban solid atau ban angin adalah soal strategi yang tergantung pada lingkungan kerjanya sih. Tapi untuk medan tempur di mana ketahanan terhadap tusukan adalah segalanya, ya ban solid juaranya, gitu kan. Jadi itulah rahasia di balik kekuatan super ban forklift. Bukan cuma satu hal, tapi itu kombinasi sempurna dari 3 elemen: struktur, material, dan proses. Pertama, strukturnya yang padat tanpa udara membuatnya anti bocor. Kedua, material kompon canggih yang diperkuat tanpa udara. Kedua, material kompon canggih yang diperkuat karbon black memberikannya kekuatan superior. Dan ketiga, proses vulkanisasi yang memasak karet di bawah tekanan dan panas ekstrim, mengikat molekulnya jadi sebuah benteng yang hampir mustahil ditembus. Lain kali, kalian kalau lihat forklift bekerja keras tanpa henti, ingatlah bahwa di balik rodanya yang sederhana itu ada sebuah mahakarya rekayasa industri diciptakan untuk satu tujuan: memastikan roda produksi terus berputar apapun rintangan. Nah, jadi gimana? Kalian udah nggak penasaran lagi kan? Ya, kalau video ini seru terus menjawab pertanyaan kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Dan coba tulis di kolom komentar teknologi industri apalagi yang bikin kamu penasaran, atau kalian penasaran dengan ban apa? Kita akan review bannya. Pokoknya jangan lewatkan konten berikutnya di Suburban Fleet, dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Terima kasih.